welcome to Editors Review. Ketemu lagi bareng sama gue Andin. Dan bareng gue Ica. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas 3 produk yang lagi hits banget nih di sosmed. Nah, apalagi kalau bukan AHA dan juga BHA. Tapi sebelum kita ngebahas produknya dan ngomongin kandungan ini secara lebih lanjut, gue mau ngingetin kalian untuk subscribe YouTube channel ini dulu ya. Nah, mungkin buat kalian yang masih penasaran dan belum tahu kenapa dua kandungan ini tuh bisa viral banget di sosmed, karena AHA dan BHA itu tergolong sebagai chemical exfoliant yang efektif banget untuk mengeksfoliasi sel kulit mati. Jadi kalau untuk AHA sendiri, dia singkatan dari alpha hydroxy acid. Dia cara kerjanya itu mengikis sel kulit mati di bagian terluar atau teratas kulit. Terus dia juga punya komponen pelembab yang aman dipakai buat kalian yang punya jenis kulit kering. That's why kenapa para ahli tuh juga merekomendasikan AHA buat dipakai sama orang-orang yang kulitnya kering. Kalau BHA itu singkatan dari beta hydroxy acid. Jadi beda dari AHA yang kerjanya di bagian teratas kulit. Kalau BHA itu kerjanya di bagian terdalam. Jadi dia tuh punya sifat lipofilik alias larut dalam minyak. Nah, karena sifat lipofilik ini, dia bisa membantu untuk mengontrol atau mengurangi produksi sebum. Makanya direkomendasikan banget buat orang-orang yang kulitnya berminyak atau kombinasi. Gue juga mau nambahin nih, Din. AHA BHA itu kalau dipakai secara konsisten sesuai dengan jenis kulit dan juga kondisi kulit, itu akan membuat kulit kita jadi jauh lebih bersih, bebas jerawat, bebas komedo, dan juga jadi jauh lebih cerah. Selain itu, penggunaan AHA BHA juga harus dibarengi dengan penggunaan skincare lain dan juga sunscreen. Nah, kita juga perlu nih menjaga pola gaya hidup sehat supaya penggunaan AHA BHA jadi jauh lebih optimal. Oke, kita langsung bahas produk yang pertama, yaitu The Ordinary AHA 30% BHA 2% Peeling Solution. Ini kan yang lagi hits banget di TikTok ya? Ya, bener banget. Sebenarnya ini tuh bukan produk barunya The Ordinary, tapi memang belakangan tuh lagi viral banget di TikTok. Jadi kalau dari segi kemasan, dia tuh nggak jauh beda dari produk The Ordinary lainnya. Dia sama-sama materialnya dibuat dari kaca transparan dan ada pipetnya juga. Jadi gampang banget buat diaplikasiin ke muka. Din, tapi kalau yang gue lihat di TikTok nih, ini tuh cara pakainya unik gitu ya, kayak di diaplikasiin ke seluruh muka gitu terus didiemin, ya nggak sih? Ya benar. Jadi ini tuh memang 10 minute peeling solution, atau secara simpelnya tuh kita bisa bilang dia masker bilas yang didiemin 10 menit gitu. Nah, buat klaimnya sendiri dia tuh sebenarnya juga cukup to the point kayak yang udah gue jelasin di awal. Peeling solution ini bisa buat meratakan warna kulit sekaligus mencerahkan kulit karena ada kandungan AHA-nya. Di sisi lain, dia juga bisa membersihkan pori-pori yang tersumbat karena dia punya kandungan BHA. Plus di dalam itu juga ada kandungan Tasmanian pepperberry yang bisa meminimalisir efek iritasi akibat pemakaian asid. Nah, perlu diingat buat teman-teman yang belum pernah pakai asid sebelumnya. Jadi kandungan asid di sini tuh tinggi banget. Jadi AHA-nya ada 30%, BHA-nya juga ada 2%. Buat yang belum pernah coba produk exfoliator atau kandungan asid, itu sebaiknya tidak disarankan untuk pakai. Jadi sebenarnya si Ordinary-nya sendiri tuh juga di webnya tuh nyaranin dan mencantumkan dengan jelas kalau orang-orang yang kulitnya masih virgin gitu ya, belum pernah pakai acid exfoliator, untuk nggak pakai dulu karena takutnya nanti kulitnya jadi kaget atau rusak gitu. Kalau lu pribadi tuh sebenarnya udah pernah nyobain ini belum sih, Cak? Beluman sih, cuman jujur aja sih gue tertarik banget ngeliat review positifnya di sosmed, terutama di YouTube ya, banyak juga. Cuman kalau gue sendiri ngerasa kalau gue tuh masih agak ragu untuk pakai produk yang acidnya tuh lumayan tinggi, karena gue tuh emang lagi breakout banget nih gitu. Jadi pasti mungkin kalau emang kulit gue akan jauh lebih baik, gue pasti bakal coba sih. Gue mau nambahin sedikit nih, Ca. Jadi katanya kalau produk ini dipakai secara konsisten dalam jangka waktu panjang, itu tuh selain bisa mengurangi dark spot, dia juga bisa ngurangin fine lines. Jadi babai keriput-keriput tuh bisa hilang gitu. Sama untuk cara pakainya sendiri, sebenarnya dia bisa dipakai 2 kali dalam seminggu. Again, karena dia konsistensinya tinggi, jadi pakainya nggak boleh sering-sering, cuma 2 kali seminggu. Terus untuk pakainya sendiri tinggal ditetesin aja ke kulit wajah, tentunya dalam keadaan kering. Jadi habis kalian cuci muka, dikeringin, terus ditetesin secukupnya. Habis itu kalian diemin dalam kurun waktu 10 menit. Lebih dari 10 menit nggak disaranin. Setelahnya kalian langsung bilas pakai air hangat. Kalau teksturnya sendiri gimana sih, Nin? Nah, dia itu teksturnya sendiri sebenarnya cair. Nih, kita sambil cobain aja kali ya. Mau nyobain nggak? Boleh deh. Nih. Tuh, dia itu teksturnya sebenarnya nggak terlalu cair, tapi juga nggak terlalu yang kental banget. Warnanya juga merah pekat gini. Mungkin ini karena ada Tasmanian berry-nya tadi ya. Dan dia wanginya juga wangi berry. Lumayan seger gitu ya.
Terus pas dipakai di kulit gue, ini tuh rasanya kan kalau kata orang-orang tuh cekit-cekit, perih, panas. Tapi untungnya di kulit gue nggak sama sekali. Cuma apa ya, kayak ada geremet-geremet, lo tau gak sih, kayak ada semut jalan gitu, nggak sampai yang bener-bener mengganggu, tapi memang ada efek ya geremet-geremet itu loh. Cuman kalau di kulit kombinasi gue sendiri sih sebenarnya pakai produk ini tuh sama sekali nggak mengganggu, bahkan gue cenderung suka sama hasilnya karena habis itu kulit gue jadi lebih halus gitu. Cuman kalau buat ngilangin fine lines atau mudarin bekas-bekas dark spot gitu, itu tuh belum kelihatan jelas, tapi yang kelihatan jelas banget di pemakaian pertama itu adalah kulit gue jauh lebih halus gitu. Nah, buat kalian yang mau nyobain, make sure kalian beli di tempat yang terpercaya. Karena sekarang itu tuh udah banyak banget produk yang nggak original gitu beredar. Jadi make sure kalian beli di tempat yang terpercaya dan cari harganya juga yang masuk akal. Sebenarnya kalau di websitenya sendiri produk itu dijual sekitar $9 atau 132.000. Tapi kalau di e-commerce atau online shop di Indonesia itu range-nya sekitar 300.000 sampai 500.000. Kalian pilih aja yang masuk sama budget kalian dan yang penting reviewnya terpercaya. Nah, sekarang kita masuk ke produk kedua nih Din, yaitu Cosrx ABC Daily Toner. Sebenarnya nama aslinya itu Cosrx Refresh AHA BHA Vitamin C Daily Toner. Cuma biar lebih gampang kita nyebut aja Cosrx ABC Daily Toner. Nah, sebenarnya ini tuh toner terbaru dari Cosrx yang masuk ke Indonesia. Jadi sebelumnya tuh udah sempet hits gitu loh, viral di sosmed, karena gue juga ngeliat beberapa beauty influencer yang udah ngebahas ini. Dan ternyata seneng banget dong pas dia masuk ke Indonesia, masuk di Sociala tentunya, gue langsung belanja tanpa pikir panjang. Nah, di toner ini diklaim dapat mengeksfoliasi kulit secara efektif dan juga lembut. Selain itu, toner ini juga bisa mencerahkan wajah dan juga membuat tekstur wajah jadi lebih halus. Nah, untuk packagingnya sendiri, ini tuh mirip banget sama toner Cosrx yang AHBH sebelumnya, cuman yang ukuran 280 itu loh. Nah, dia tuh punya bentuk tutupnya tuh flip, jadi gampang banget buat diaplikasiin ke kapas. Terus juga botolnya seperti yang kita lihat sendiri, ini tuh transparan, jadi simple banget kelihatannya. Sesuai namanya, toner ini tuh mengandung AHA, BHA, dan juga vitamin C, Din. Cuma satu lagi yang nggak boleh ketinggalan nih, itu ada niacinamide-nya. Nah, mungkin banyak juga nih yang nanya, sebenarnya AHA, BHA itu boleh nggak sih dipakai barengan sama vitamin C? Jawabannya tuh boleh banget, karena di dalam toner ini kandungan AHA, BHA, dan vitamin C-nya itu cenderung rendah. Nah, untuk AHA-nya itu kandungannya 0,105%, sedangkan BHA kandungannya 0,03%, dan vitamin C-nya kandungannya yaitu 0,02%. Nah, berarti pokoknya ABC Daily Toner ini tuh aman dipakai setiap hari ya? Aman, jadi mau dipakai setiap hari pun itu nggak akan bikin kulit kalian jadi iritasi. Nah, untuk teksturnya sendiri, dia tuh mirip banget air, Din. Bener-bener cair, terus juga nggak ada aromanya. Pas gue pakai ke kulit pun nggak ada rasa efek perih cekit-cekit gitu. Cuman di gue tuh meninggalkan sensasi kering. Karena kulit gue tuh oily dan dehidrasi. Cuma nggak masalah sih menurut gue, karena setelah itu gue langsung pakai hydrating toner yang banyak gitu, supaya rasa keringnya tuh nggak berasa lagi. Untuk cara pakainya itu gampang banget, tinggal dituangin ke atas kapas, terus usapkan secara merata ke seluruh wajah. Cuman yang perlu dihindari itu area mata sama bibir, karena itu akan bikin area itu jadi makin kering. Nah, biasanya tuh gue pakai ini juga setiap pagi aja sih, tapi ini boleh loh dipakai pagi dan malam. Nah, buat kalian yang mau coba, toner ini tuh tersedia dalam dua ukuran. Yang pertama adalah ukuran 50 ml dan juga yang gue pakai ini ukuran 150 ml. Nah, kalau kalian yang baru mau coba tuh bisa pakai tuh ukuran 50 ml, itu harganya dijual 99.000. Nah, sedangkan kalian yang mau langsung beli ukuran 150 ml-nya, ini dijual dengan harga 225.000. Nah, kalau pendapat lo sendiri setelah pakai toner ini gimana nih, Ca, hasilnya? Berhubung gue pakai baru beberapa hari ini, jadi gue rasa emang belum kelihatan sih efeknya untuk mencerahkan dark spot atau enggak. Cuman yang pasti gue bakal melanjutin ini sampai habis untuk melihat gimana hasilnya. Oke, produk terakhir yang gak kalah hype dari produk-produk sebelumnya adalah Some by Me AHA BHA PHA 30 Days Miracle Toner. Oke, namanya panjang banget. Jadi sebelumnya ini tuh gue udah pernah coba. Nah, untuk kemasannya sendiri, dia hadir dalam warna hijau, transparan. Terus tutupnya warna hitam, dia ulir gitu. Jadi kalian harus putar dulu untuk ngeluarin isi produknya. Terus yang gue suka sebenarnya dari kemasannya adalah dia tuh cukup informatif. Jadi mulai dari klaim, terus kandungan, cara pakai, semua ada di kemasannya. Walaupun sebenarnya dominan dalam bahasa Korea ya. Toner ini tuh diklaim bisa melembutkan kulit dalam kurun waktu 30 hari. Nah, terus di dalamnya selain ada kandungan AHA sama BHA, dia juga ada niacinamide.
Terus juga ada 10% ppm tea tree yang diklaim bisa mencerahkan kulit, bisa merawat pori-pori sekaligus melembabkan kulit. Buat teksturnya sendiri, menurut gue toner ini tuh mirip banget sama Cosrx Refresh ABC Daily Toner nih, Ca. Soalnya dia cair, nggak ada warnanya, tapi dia ada wanginya. Jadi ada wangi herbal yang menurut gue seger dari perpaduan tea tree sama peppermint. Terus pas dipakai ke kulit gue, surprisingly sama sekali nggak ada rasa cekit-cekit atau perih. Yang ada gue ngerasa kulit gue lembab. Mungkin ini karena di dalamnya ada kandungan moisturizing agent-nya juga kali ya. Gue cara pakainya sendiri sebenarnya simple, mirip kayak toner-toner pada umumnya nih, Ca. Jadi tinggal ditaruh di kapas, terus diusapin ke wajah. Plus bisa dipakai pagi atau malam hari. Cuma kalau gue prefer pakainya malam hari. Terus sebenarnya gue tuh udah pakai produk ini tuh dari tahun 2018, Ca. Tapi gue pakainya on off gitu, jadi nggak terus-terusan gitu. Cuma berdasarkan pengalaman gue dulu pakai 30 hari, kulit gue tuh memang benar-benar bersih dari komedo, halus dan lembut banget. Cuma kalau untuk ngilangin dark spot yang signifikan banget sih enggak. Nah, buat kalian yang pengen baca reviewnya secara lebih detail, nanti gue taruh link artikelnya di bawah ya. Nah, buat kalian yang pengen coba, produk ini tuh available di 2 size, satu di 100ml, satu lagi 150ml, dengan kisaran harga antara 200.000 sampai 300.000 rupiah. Nah, dari ketiga produk AHBH tadi, sebenarnya gue juga pernah cobain tuh Din sampai Mio Toner. Cuman sekarang gue lagi mau fokus pakai Cosrx ABC Daily Toner. Gue pengen ngabisin nih satu botol nih, kira-kira di kulit gue tuh bakalan kayak gimana. Nah, kalau kulit gue kayaknya jauh lebih badak nih, Ca, sama lo. Jadi kayaknya gue pakai kandungan exfoliator atau acid yang tinggi tuh nggak kenapa-napa, bahkan cenderung kayak cuman geremet-geremet doang. Jadi kalau ditanya dari 3 tadi, kan gue juga udah coba 3-3-nya nih. Kalau gue sih sekarang lebih prefer dan lebih suka pakai si The Ordinary. Kenapa? Karena gue bener-bener ngerasain hasilnya tuh bikin kulit wajah jadi bener-bener halus. Cuma karena gue juga makainya baru bentar, gue masih kayak lo sih, pengen nunggu hasil yang maksimal kayak gimana gitu. Nah, itu dia tadi review produk AHBHA dari kita nih. Kalau kalian udah pernah coba salah satunya, jangan lupa share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Beauty Journal. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dah. Bye!